Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang relasi, tentang domain, kodomain, ring, terus tentang himpunan pasangan berurutan, tentang diagram panah, dan juga tentang diagram pada bidang kartesius. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi yaitu tentang pengertian fungsi dan jenis-jenisnya. Nah, sebelumnya kita coba ingat lagi apa itu pengertian relasi ya. Nah, untuk relasi itu seperti yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, relasi itu adalah sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Nah, contohnya seperti yang terlihat di diagram panah. Di sini ada himpunan K dan himpunan L. Dengan diagram panahnya seperti ini, panahnya menuju ke L, maka ini adalah relasi dari himpunan K ke himpunan L. Nah, apakah relasi yang tepat dari diagram panah tersebut? Nah, sekarang kita amati masing-masing anggota dari K dan L ya. Di sini negatif 3 berpasangan dengan negatif 6. Kita tulis, lalu negatif 1 ke negatif 2, 1 ke 2, dan 2 ke 4. Nah, di sini kita cari apa hubungan negatif 6 dan negatif 3. Kita cari apa hubungannya. Negatif 6 ini kalau kita kalikan dengan 1/2 itu akan menghasilkan negatif 3. Begitu juga dengan negatif 2. Begitu juga dengan 2 dan begitu juga dengan 4. Nah, maka karena kita menemukan hubungannya itu dikali dengan setengah atau dikali dengan 1/2, maka relasi dari K ke L itu adalah setengah dari. Nah, itu tadi sedikit tentang relasi. Nah, terus juga kita sudah belajar tentang domain. Apabila diagram panahnya seperti ini, panah menunjukkan dari K ke L, maka domainnya adalah K, L-nya adalah kodomain. Dan ring-nya adalah daerah hasil yaitu negatif 6, negatif 2, 2, dan 4. Karena semuanya memiliki pasangan di himpunan K. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi. Apa sih perbedaan fungsi dengan relasi ya? Fungsi atau pemetaan itu adalah relasi juga, tapi relasi yang menghubungkan setiap anggota satu himpunan yang disebut domain dengan tepat satu anggota dari suatu himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, jadi bedanya kalau relasi tadi itu sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain tanpa ada aturan yang lebih ya. Jadi seperti apapun pasangannya, dipasangkan seperti apapun itu adalah sebuah relasi. Nah, kalau fungsi itu ada aturannya, pemasangannya. Jadi kalau fungsi itu hubungannya setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan lain. Jadi hanya dengan tepat satu anggota dari himpunan lain. Nah, begitu. Kemudian untuk fungsi ini dinotasikan dengan X anggota A dipetakan ke Y anggota B oleh fungsi F. Maka fungsi F itu dapat dinyatakan dengan F adalah sebuah fungsi dari X ke Y atau memetakan X ke Y atau Y sama dengan Fx ya. Nah, itu notasi untuk fungsi. Nah, Fx itu berarti F dari X yang menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Jadi ini bacanya Fx atau F dari X menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Selanjutnya, untuk Y sama dengan Fx tadi, di sini ada X. X itu disebut variabel bebas dan Y-nya disebut variabel terikat. Apa itu variabel bebas dan variabel terikat? Variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya bebas untuk dipilih atau ditentukan dari domain fungsi f. Jadi, x itu ditentukan oleh domain fungsi f-nya. Nah, jadi domainnya apa? Itu adalah x. Tapi kalau variabel terikat atau y di sini itu adalah variabel yang nilainya itu tergantung dari variabel bebas. Jadi kodomainnya ya, y itu kodomainnya yang ditentukan dari domain. Nah, selanjutnya itu ada banyak anggota himpunan A yang dinotasikan dengan NA dan banyak anggota himpunan B dinotasikan dengan NB. Ini sudah pernah kita pelajari di materi himpunan. Untuk banyak anggota himpunan itu dinotasikan dengan N ya. Lalu untuk banyak pemetaan atau banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B itu sama dengan NB pangkat NA. Sebaliknya jika dari himpunan B ke himpunan A itu adalah NA pangkat NB. Lanjut, kita lihat ke diagram ini. Nah, diagram ini bukan merupakan fungsi karena seluruh anggota himpunan A itu disebut domain memiliki pasangan di himpunan B. Ya, jadi fungsi tadi kan syaratnya
Seluruh anggota himpunan A itu memiliki pasangan di himpunan B. Terlihat di sini ada anggota himpunan A 1, 2, 3, dia memiliki pasangan di himpunan B. Dan setiap anggota domain itu hanya dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomain. Di sini kita lihat bahwa himpunan A itu dipasangkan hanya dengan satu anggota di himpunan B. Satu dipasangkan dengan A, dua dipasangkan dengan A, tiga dipasangkan dengan B. Meskipun di sini 1 dan 2 itu dipasangkan dengan A, sama-sama dipasangkan dengan A, tapi ini artinya tepat satu saja ya. Jadi satu nih misalnya hanya dipasangkan dengan A kan, bukan dipasangkan dengan B juga. Dua hanya dipasangkan dengan A, tidak dipasangkan dengan B juga, jadi hanya dengan A. Itu namanya tepat dengan satu anggota kodomain. Nah selanjutnya, diagram panah ini, apakah ini fungsi atau bukan? Nah, kita lihat di sini semuanya memiliki pasangan ya, anggota domain memiliki pasangan di kodomain, dan ini dipasangkan tepat satu, sama seperti ini, ya, dipasangkan tepat satu dengan anggota di kodomain, maka ini merupakan fungsi. Nah, di sini daerah hasilnya AB, dan di sini daerah hasilnya A dan C. Nah, tuh. Kemudian diagram panah ini, apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat anggota domain ada 1, 2, 3, dan 4 anggota kodomain ABC. Nah, di sini kita lihat anggota domainnya ada yang tidak memiliki pasangan di kodomain, yaitu 3. 3 tidak memiliki pasangan di B. Jadi, ini bukan merupakan fungsi karena tidak memenuhi syarat. Karena ada anggota domain yang tidak berpasangan dengan anggota kodomain. Selanjutnya, diagram ini, apakah ini merupakan fungsi? Nah, untuk diagram ini kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Sementara 1 itu memiliki pasangan A dan C. Jadi ini bukan merupakan fungsi karena 1 memiliki pasangan lebih dari 1 di B. Jadi bukan merupakan fungsi karena ada anggota domain yang dipasangkan dengan lebih dari 1 anggota kodomain. Ya, karena ini anggota A pasangannya A dan C, jadi dia bukan hanya memiliki satu pasangan tapi 2, maka ini bukan merupakan fungsi. Nah sekarang contoh untuk banyaknya pemetaan, jika ada himpunan A 1, 2, 3, 4, maka NA atau banyaknya anggota himpunan A itu adalah 4, dan B ABC, maka NB atau banyak anggota himpunan B itu adalah 3. Nah, banyak pemetaan A ke B sesuai dengan rumus yang tadi, NB pangkat NA. Maka 3 di sini pangkat 4, ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Contoh kedua tentang fungsi. Di sini ada F. Diketahui F adalah sebuah fungsi yang memetakan X ke negatif 5X tambah 2. Nah, berapa nilai untuk X sama dengan 4? Nah, tadi kan kita notasikan fungsi itu f x ke y. Nah, kalau di sini f x ke negatif 5x tambah 2, maka y-nya adalah 5x tambah 2. Nah, di sini 5x tambah 2, y-nya itu 5x tambah 2, maka karena y sama dengan fx, maka fx sama dengan negatif 5x tambah 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah x sama dengan 4, maka kita substitusi 4-nya untuk menggantikan x, ya. Jadi X di sini kita gantikan dengan 4. Maka negatif 5 kali 4 tambah 2 sama dengan negatif 20 tambah 2 sama dengan negatif 18. Maka nilai untuk X sama dengan 4 adalah negatif 18. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Diketahui fungsi HX sama dengan 3X tambah 6. Jika H sama dengan 9, maka nilai A adalah, nah, kalau di sini tadi kita pakai fx, sekarang kita pakai hx. Jadi untuk fungsi ini tidak harus f saja. Jadi bisa h, bisa juga g. Di sini kita pakai h, hx. Nah, di sini yang diketahui adalah ha sama dengan 9. Ha itu berarti x di sini, ya, x di sini atau variabel bebasnya kita ganti dengan a, ya. Kita ganti dengan a, maka menjadi seperti ini. Ha sama dengan 3a tambah 6. Nah, yang ditanyakan adalah nilai a-nya. Maka kita lanjutkan, karena kita sudah ketahui HA ini sama dengan 9, jadi kita dapatkan A sama dengan 1.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam fungsi. Nah, untuk ini kita akan mempelajari macam-macam fungsi berdasarkan sifat-sifatnya ya. Nah, berdasarkan cara berpasangan antara anggota domain dengan anggota kodomain, fungsi itu memiliki sifat yang dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu fungsi into, fungsi onto, atau biasa disebut fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif. Nah, yang pertama yaitu fungsi into. Fungsi into itu dapat dikenali dengan mengamati daerah kodomain. Jika anggota kodomain tidak seluruhnya berpasangan dengan anggota domain, maka fungsi tersebut adalah fungsi into. Nah, contohnya bisa kalian lihat melalui diagram panah ini. Nah, di sini coba amati kodomainnya. Anggota kodomain tidak seluruhnya berpasangan dengan anggota domainnya. Jadi di sini ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan, maka fungsi ini disebut fungsi into. Cuman ini tetap merupakan fungsi karena syarat fungsinya terpenuhi, yaitu semua anggota domain memiliki pasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Hanya saja anggota kodomainnya ada yang tidak memiliki pasangan, maka disebut fungsi into. Nah, terlihat bahwa rank dari diagram panah ini adalah A dan C, sementara kodomainnya itu adalah A, B, dan C. Ya, jadi terlihat bahwa tidak seluruhnya itu memiliki pasangan. Jadi tidak semua anggota kodomain merupakan rank. Yang kedua itu fungsi onto atau fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi di mana seluruh anggota kodomain memiliki pasangan. Nah, anggota kodomain itu boleh berpasangan lebih dari sekali dan seluruh anggota kodomain merupakan rank. Nah, jadi kalau fungsi injektif tadi ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan, tapi kalau di fungsi surjektif ini seluruh anggota kodomain itu memiliki pasangan ya. Nah, anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari sekali, cuman semuanya harus punya pasangan, penting. Jadi karena semua anggota kodomainnya memiliki pasangan, maka seluruhnya itu adalah merupakan rank. Di sini terlihat bahwa ranknya adalah A dan B. Selanjutnya yang ketiga itu adalah fungsi injektif. Nah, kalau fungsi surjektif tadi itu semuanya memiliki pasangan. Dan kalau fungsi injektif itu fungsinya memasangkan anggota domain dengan anggota kodomain sehingga setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda dan pasangannya hanya satu di kodomain. Nah, jadi kalau fungsi injektif seperti ini diagram panahnya. Nah, jadi kalau fungsi injektif ini semuanya memiliki pasangan yang berbeda. Cuman boleh ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Tapi yang memiliki pasangan, yang lain memiliki pasangan, itu bolehnya satu aja. Boleh satu pasangan di domain gitu. Bedanya dengan fungsi surjektif, kalau fungsi surjektif semuanya harus memiliki pasangan ya. Tapi tidak hanya satu, boleh dua. Untuk anggota kodomain itu boleh memiliki dua pasangan di A. Tapi semuanya harus memiliki pasangan. Tapi kalaunya injektif itu boleh ada yang tidak memiliki pasangan, tapi yang memiliki pasangan hanya boleh satu. Nah, fungsi injektif ini berarti harus relasi satu-satu. Jadi anggota kodomain itu tidak harus punya pasangan, asalkan anggota domain masing-masing memiliki pasangan supaya dia tetap merupakan fungsi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif disebut juga fungsi korespondensi satu-satu. Semua anggota kodomain berpasangan dengan anggota domain dan setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda. Masing-masing anggota domain hanya berpasangan dengan satu anggota kodomain. Nah, fungsi bijektif ini adalah gabungan dari injektif dan surjektif, di mana injektif tadi itu kan semuanya harus memiliki tepat satu pasangan. Jadi anggota kodomain hanya berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi masing-masing pasangannya. Jadi punya pasangan yang berbeda. Dan fungsi injektif itu semuanya harus memiliki pasangan. Nah, jadi di sini semua anggota kodomain itu memiliki pasangan di domain dan hanya satu. Jadi pasangannya beda-beda. Nah, ini disebut juga dengan korespondensi satu-satu. Nah, jadi korespondensi satu-satu itu hanya mungkin terjadi jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, di sini kita lihat banyak anggota himpunan A itu 4, himpunan B juga 4. Karena tadi semuanya harus memiliki pasangan dan hanya boleh satu. Jadi harus sama. Banyak anggotanya harus sama supaya korespondensi satu-satu. Nah, sekarang
Untuk korespondensi satu-satu, misalnya ada banyak anggota himpunan A maupun himpunan B itu adalah P. Karena tadi kan korespondensi satu-satu, banyak anggotanya itu sama, dari A maupun B itu sama. Jadi kita misalkan dengan P. Maka banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B itu adalah P faktorial. Nah, sudah pernah kita pelajari tentang faktorial, maka P faktorial itu P dikali P kurang 1, dikali P kurang 2, dikali P kurang 3, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada himpunan A, B, C, D, dan himpunan B 3, 4, 5, 6. Banyak korespondensi satu-satu dari A ke B adalah, nah di sini kita lihat P-nya sama dengan 4 karena ini banyaknya 4 ya. Nah, ini A, B, C, D, ini 3, 4, 5, 6, itu 4 banyaknya. Maka 4 faktorial sama dengan 4 kali 4 kurang 1 kali 4 kurang 2 kali 4 kurang 3. Nah, jadi pengurangannya ini hanya sampai sama dengan 1 ya. Di sini kan 4 kurang 3 sudah sama dengan 1, maka kita akhiri pengurangannya, maka 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, begitu. Itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini tentang fungsi dan macam-macam fungsi. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.